Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah dengan sama-sama membaca Alhamdulillah kita semua berkumpul lagi hari ini dalam agenda kultum kita. Salawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, langsung saja. Saya ingin membuka dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira teman-teman, kenapa sih neraka dan surga itu ada? Kira-kira kenapa neraka dan surga itu ada? Ada yang bisa mau jadi volunteer menjawab? Ya, dalam kitabnya Al-Itqan, Imam Suyuti menjelaskan bahwa neraka dan surga itu disebut bergandengan. Bergandengan, termasuk juga janji dan ancaman. Jadi kenapa sih disebut neraka, disebut surga, ada disebut janji, disebut ancaman, disebut nikmat, disebut azab? Karena Allah mengetahui psikologi manusia. Psikologi manusia itu apa? Ada yang reward oriented, orientasinya itu hadiah, keuntungan. Dia mau bergerak kalau sudah diiming-imingi hadiah atau keuntungan. Nanti ini yang dikasih al-wa'du, janji. Ketika manusia itu berorientasinya itu kalau dia bergerak itu harus ada hadiahnya, harus ada keuntungannya. Allah memberikan al-wa'du. Wa'du ini artinya janji. Sebaliknya ada tipe orang yang bergerak gara-gara bebal. Dia harus diancam dulu, dia harus dikasih peringatan keras dulu, baru dia bergerak. Ini yang namanya punishment oriented. Jadi dia bergerak gara-gara ada punishment, gara-gara ada hukuman. Dan Allah menyiapkan dengan istilah al-wa'id. Jadi Allah menyiapkan dengan istilah al-wa'id. Al-wa'du dan al-wa'id ini tersebar di seluruh ayat Quran, tersebar di seluruh surah untuk mengingatkan kita bahwa Allah memahami psikologi kita, Allah memahami apa orientasi kita bergerak. Maka Allah memberikan al-wa'du dan al-wa'id ini. Contohnya di surah Al-Insan misal, innal abrara yashrabuna ka'san kana mizajuha kafura. Betul enggak? Innal abrara yashrabuna fiha. Intinya seperti itu. Dan inna a'tadna lil kafirin. Artinya di setiap ayat selalu bergandengan. Nah, sekarang kita coba ke ayat yang menjadi tema pada siang hari ini, yakni ayat 38 dan 39. Tadi 38-nya sudah dijelaskan oleh Kang Sirot bahwa di potongan ayat faman tabi'ahuda itu tersimpan janji Allah. Tersimpan janji Allah untuk orang-orang yang mau mengikuti petunjuk ini. Janjinya apa? Allah menjanjikan bahwa dia tidak akan sedih. La khauf. Dan dia tidak akan khawatir dan dia tidak akan sedih. Khauf itu artinya khawatir tentang masa depan. Kalau yahzanun atau huzan itu artinya sedih dengan masa lalu. Gamon lah istilahnya Mbak Nisha itu. Nah, ini mengandung janji Allah, al-wa'du. Lihat ketika Allah menyiapkan wa'idnya di ayat selanjutnya, ayat 39, yakni kafaru, orang yang walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi kita lihat sama-sama teman-teman bahwa ketika Allah memberikan janjinya, kita untuk mengikuti
perintahnya, mengikuti petunjuknya, Allah menjanjikan apa? Allah menjanjikan kita tidak akan sedih, tidak akan khawatir. Jadi satu pekerjaannya mengikuti petunjuk, dapat dua. Khaufun, dia tidak sedih, dia tidak khawatir, dan dia tidak bersedih. Tapi kita bandingkan ketika Allah memberikan al-wa'id. Allah sangat adil di sini. Ketika kafaru saja, maka ancaman yang akan diterima adalah an-nar. Dan ketika ditambah dengan kadzabu, ia disebut dengan khalidun. Jadi dua kesalahan ini dibalas, diancam dengan dua ancaman juga. Tapi ketika al-wa'du, satu yang kita lakukan mengikuti petunjuk, dijanjikan untuk tidak akan bersedih dan tidak akan khawatir dan tidak akan bersedih. Kira-kira seperti itulah konsep daripada al-wa'du dan al-wa'id, janji dan ancaman Allah dalam Al-Qur'an. Maka pesannya adalah teman-teman kita semua bahwa dalam beraktivitas, dalam beramal soleh, dalam beribadah, ketika kita melakukan amal soleh, kita pasti yakin ada janji Allah yang menanti. Karena inna wa'adallahi haqqun. Janji Allah itu pasti, bukan janji-janji omong kosong, bullshit dan macam-macam itu. Tapi kita wanti-wanti juga ketika kita berbuat menyimpang, menutup diri dari petunjuk, kemudian kita mendustakan petunjuk tersebut, maka siap-siap kita dengan al-wa'idnya Allah, yakni ancamannya Allah yang tidak segan-segan, sangat ngeri gitu. Sangat ngeri sekali gitu. Bayangkan, sudah diancam dengan neraka, diancam lagi dengan khalidun. Diancam dengan neraka, diancam lagi dengan khalidun. Dan itu sangat-sangat ngeri, sangat-sangat menakutkan. Maka dari itu saya mengingatkan kita semua untuk selalu mengingat bahwa ketika kita berbuat baik pasti ada janji Allah yang menanti. Dan ketika kita berbuat keburukan pasti ada ancaman Allah yang sangat pasti. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.